Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iskandar. Nah, untuk hari ini saya akan coba sedikit menjelaskan untuk keadaan perekonomian sekarang. Perekonomian Indonesia pada saat pandemi corona ini hampir, ya bisa dikatakan hampir selesai. Yang mudah-mudahan selesai secara sempurna ya. Dan data yang saya ambil, ini saya ambil langsung dari website resminya BPS. Nah, di sini saya akan coba tampilkan beberapa data yang sudah saya pelajari dari BPS itu sendiri. Oke, aku bakal langsung tampilin aja beberapa data yang sudah saya ambil dari website resminya si BPS. Nanti akan saya coba sedikit jelasin datanya semampu saya, tapi data-data ini sudah saya baca dan sempat saya pelajari. Di sini bisa kita lihat jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Berbeda dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK turun sebesar 0,15 persen poin. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 60.000 orang, berbeda dengan TPT yang turun menjadi 4,99% pada Februari 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT sekolah menengah kejuruan masih yang paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49%. Kita lihat juga penduduk yang bekerja sebanyak 131,03 juta orang, bertambah 1,67 juta orang dari Februari 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama jasa pendidikan kurang lebih 0,24 persen poin, konstruksi 0,19 persen poin, dan jasa kesehatan 0,13 persen poin. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada pertanian 0,42 persen poin, perdagangan 0,29 persen poin, dan jasa lainnya 0,21 persen poin. Sebanyak 74,04 juta orang atau 56,50% bekerja pada kegiatan informal selama setahun terakhir Februari 2019 hingga Februari 2020. Persentase pekerjaan formal meningkat sebesar 0,77 persen poin. Persentase tinggi pekerja pada Februari 2020 adalah pekerja penuh jam kerja minimal 35 jam per minggu, sebesar 69,90%. Sementara itu pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu 23,74% dan pekerja setengah penganggur 6,36%. Dalam setahun terakhir, persentase pekerjaan setengah pengangguran turun sebesar 1,01%, sedangkan persentase pekerja paruh waktu meningkat sebesar 1,07%. Nah, selanjutnya saya akan sedikit bahas tentang ekspor. Walaupun saya tidak terlalu paham, tapi sedikit saya akan bacakan yang ada di tabelnya. Oke, di sini nilai ekspor Indonesia pada Maret 2020 mencapai 14,09 US dollar mencapai 14,09 miliar dolar atau meningkat 0,23% dibanding ekspor Februari 2020. Sementara dibanding Maret 2019 menurun 0,20%. Ekspor non migas Maret 2020 mencapai 13,42 miliar US dollar, naik sekitar 1,24% dibanding Februari 2020. Demikian juga dibanding ekspor non-migas, Maret 2019 naik 3,38%. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-Maret 2020 mencapai 41,79 miliar dolar, atau bisa dikatakan meningkat 2,91% dibanding periode yang sama di tahun 2019. Demikian juga ekspor non-migas mencapai 39,49 miliar dolar atau meningkat 6,39%. Kita dilihat di sini kalau masalah ekspor tidak terlalu berpengaruh ya, mungkin hanya sedikit
pada nilai ekspor secara keseluruhan itu memang menurun di 0,20%. Nah, di sini juga ada grafik perkembangan ekspor Januari 2018 sampai Maret 2020 ya. Dilihat di sini yang migas itu warna biru muda. Lalu untuk biru tuanya ada migas 2020. Yang tadi 2018 ya. Kalau yang non migas itu ini warnanya orange 2018 dan non migas 2019 adalah warna kuning. Migas abu-abu itu 2019, untuk grafik warna hijau itu non migas 2020. Nah, bisa kita lihat kalau untuk 2020 ini dibandingkan 2018 memang agak sedikit mengalami penurunan di bulan Maret ya. Di bulan Februari memang masih ada di atas non migas 2018 ya. Tapi paling tidak jika dibandingkan dengan non migas di 2019, non migas 2020 masih berada di atas jika dibandingkan memang dengan bulan yang sama ya. Nah, itu beberapa data yang sudah saya ambil dan sudah saya sedikit jelaskan. Semoga penjelasan saya ini bisa cukup memahami beberapa rekan-rekan yang menonton video ini dan bisa melakukan beberapa hal yang memang bisa menjadikan perekonomian Indonesia ini kembali naik. Semangat terus buat anak-anak muda, lanjutkan kreativitas kamu. Semangat semua untuk teman-teman, saudara-saudaraku yang memang terdampak COVID-19 ini. Semoga pandemik ini cepat berlalu dan kita bisa lebih beraktivitas secara bebas. Semoga teman-teman diberikan selalu kesehatan dan selalu dilancarkan rezeki-rezekinya. Nanti kalau teman-teman ada masukan atau tambahan bisa dicantumkan di kolom komen, biar saya juga bisa lebih belajar lagi tentang perekonomian Indonesia ini. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, selalu semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.